Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Algoritma dan Pemrograman 2. Kami di sini akan mempresentasikan progres 1 dari proyek akhir kami dengan judul Infinity Game. Oke, next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Unsatul Mutaroma dengan NIM 222410103002. Saya Muhammad Rizky Ramdhani dengan NIM akhir 3042. Saya Ahmad Ilyas dengan NIM akhir 3049. Saya Paulus Aditya Wicaksono dengan NIM akhir 3052. Saya Martri Nanggraini dengan NIM 222410103074. Oke, next. Judul program yang kami buat yaitu Game Infinity. Oke, next. Dengan deskripsi program, membuat sebuah game untuk pengguna yang mana sistem akan merekomendasikan item apa yang cocok untuk digunakan dengan mengimplementasikan knapsack. Dalam game ini kami juga menerapkan algoritma Maze problem untuk menemukan lokasi musuh dalam labirin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem dari game kita itu berjalan. Jadi pada sistem game kita ini, fungsi dari sebuah sistem pastinya ada yang dapat mengakses dari sistem kita. Karena kita proyeknya yaitu game, berarti yang dapat mengakses sistem kita yaitu hanya satu yaitu seorang player. Di mana player dapat mengakses dari keseluruhan fitur yang kita buat pada program proyek kami. Oke, saya akan menjelaskan tentang sistem yang akan berjalan, yaitu pada awal game, ketika player memulai game tersebut, maka akan muncul sebuah loading animation, di mana loading animation itu akan menampilkan judul dari game kita, yaitu Infinity. Ketika proses loading animation telah selesai, maka player akan menuju ke sebuah menu, di mana akan menampilkan 4 pilihan, yaitu Battle, Equipment, Inventory, dan Exit. Ketika player ingin eh, membatalkan dan ingin keluar, maka player dapat menginputkan angka 4 untuk akan segera menuju ke fungsi exit dan program akan berhenti. Namun, jika player ingin melanjutkan, ada 3 opsi, yaitu Battle, Equipment, dan Inventory. Oke, kita jelaskan yang Battle dulu. Ketika player menginputkan 1, akan menuju Battle. Nah, di Battle ini, player akan pada tampilan di terminal nanti akan muncul sebuah labirin, sebuah hero, dan sebuah boss. Dan dengan fungsi maze problem, di mana nantinya player tersebut akan mencari pada labirin yang telah kita buat, mencari musuh-musuh yang ada di sekitaran tersebut. Kemudian ketika hero tersebut telah menemukan musuh, akan melakukan fungsi battle tersebut, yaitu pertarungan yang berbasis turn based atau bergantian, di mana ada 2 karakter yaitu hero dan musuh yang akan saling menyerang. Nah, ketika turn based dan uh, battle tersebut telah selesai, akan menjalankan 2 opsi yaitu menang atau kalah. Jika menang akan mendapatkan hadiah secara random, namun jika kalah, player akan diarahkan ke menu. Nah, kemudian player juga dapat mengatur equipment yang dipakai. Nah, di sini pada equipment ini, player dapat memilih antara rekomendasi item atau pilih item secara manual. Ketika rekomendasi item berarti akan menjalankan fungsi knapsack yang akan kita buat nantinya. Namun jika player ingin mengeditnya secara manual, player akan diarahkan pada menu item dan dapat memilih item tersebut secara manual. Kemudian ketika telah ngeset itemnya, player tersebut dapat menyimpannya dan akan kembali ke menu dan akan dapat langsung menuju ke pertarungan dengan menginputkan angka 1. Nah,
hadiah-hadiah yang telah didapatkan player tersebut akan ditaruh pada eh, inventory, di mana inventory akan menampilkan hadiah-hadiah yang telah didapatkan player dari pertarungan sebelumnya. Oke, next. Oke, pada awal sistem tadi kan player akan diarahkan untuk loading screen atau loading animation, di mana loading animation tadi akan menampilkan judul program kita yaitu Infinity. Mungkin seperti yang terlihat di pada slide, judul Infinity akan menampilkan pada terminal akan terlihat seperti itu. Nah, kita ingin menampilkan tulisan Infinity ini tapi dengan animasi yang lebih menarik, yaitu kita memilih yaitu animasi berkedip. Secara sederhana untuk menampilkan animasi berkedip tersebut, kita hanya perlu membuat space kosong di antara kata Infinity ini supaya animasi berkedip tersebut akan muncul. Oke, di sini kita hanya perlu membuat perulangan dengan variabel layar, dan ke ini maksudnya mengimplementasikan ke iterasinya ke beberapa, dan kita mulai ke 0. Kemudian kita mulai perulangan jika if ini lebih dari ini akan lebih dari 16 dan lebih dari 29 akan menambahkan layar tersebut. Jika tidak, akan menampilkan perulangan lagi dengan range 210. Nah, untuk membuat animasi berkedip tersebut, kita akan menentukan pada perulangan yang di samping kanan ini dengan range 10 untuk menentukan durasi dari efek berkedip tersebut. Jadi akan berkedipnya itu kita atur pada if jika i sama dengan 0, kedipnya akan 0,1 second dan seterusnya, dan akan menampilkan infinity ini menjadi animasi berkedip. Seperti itu. Next. Nah, selain animasi screen, kita juga menganimasikan pada hero dan bosnya. Secara sederhana kan karena kita membuat battle yang berbasis turn-based atau bergantian, kita hanya mengubah animasi pertarungan tersebut dengan mengubah line garis dari masing-masing karakter tersebut. Jika hero diserang oleh bos, maka garis dari bentuk hero tersebut akan berubah menjadi merah. Nah, sebaliknya, ketika bos diserang akan menampilkan warna merah. Di sini fungsi dari import term color tadi diimplementasikan pada perkondisian di sini. Dan kita akan mengubah menjadi warna merah ketika terkena damage dari masing-masing karakter. Oke, next. Oke, ini penjelasannya dari tadi yang saya jelaskan. Intinya kita membuat sebuah animasi secara sederhana dengan mengimplementasikan materi-materi yang telah kita pelajari, yaitu perulangan, perkondisian, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, pada main ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan program main, yaitu program utama dari program yang kita buat. Yang pertama merupakan kelas main menu yang memiliki dev in itself dan dev start. Main menu merupakan kelas utama yang bertanggung jawab untuk menampilkan menu utama dan mengatur aliran program berdasarkan pilihan yang dibuat pengguna. Kemudian dev in it menginisialisasikan atribut pet yang akan menyimpan direktori kerja. Kemudian DevStar akan menampilkan layout loading animation yang telah dijelaskan oleh teman kami. Kemudian lanjut.
Kemudian metode level underscore option yang memiliki parameter self dan file merupakan yang digunakan untuk membaca isi file level labirin dan mengembalikan sebagai string. Kemudian dev equipment menu berparameter self digunakan untuk menampilkan menu peralatan equipment menu kepada pengguna atau user. User dapat memilih opsi yang telah ditampilkan pada layar. Kemudian dev view equipment memiliki metode ini digunakan untuk menampilkan peralatan yang tersedia kepada user. Kemudian metode equip underscore item. Metode ini digunakan untuk memasang peralatan baru yang dimasukkan oleh user. Kemudian metode equip unequip underscore item. Metode ini digunakan untuk melepas peralatan yang dipilih oleh user. Lanjut. Kemudian metode inventory underscore menu. Metode ini digunakan untuk menampilkan menu inventory kepada user. User dapat memilih opsi yang telah ditampilkan di layar. Kemudian dev atau metode view inventory yang akan menampilkan inventory kepada user. Kemudian metode add item yang digunakan untuk menambahkan ke inventaris berdasarkan pilihan user. Kemudian metode remove item yang digunakan untuk menghapus item yang terdapat di pilihan pengguna. Kemudian lanjut. Kemudian fungsi main. Fungsi ini merupakan bagian utama dari program yang dijalankan ketika file tersebut dieksekusi. Fungsi ini membuat objek dari kelas main menu dan memanggil metode start tadi yang awal untuk memulai program. Lanjut. Ya, itu tadi ini penjelasan secara singkat yang telah saya jelaskan tadi. Ada juga satu, yaitu jika pengguna memilih exit, program akan keluar dan permainan selesai. Kode tersebut menggunakan beberapa modul dan fungsi. Kode tersebut mengimplementasikan logika untuk menjalankan menu utama dan submenu dalam permainan. Pengguna dapat memilih opsi yang diinginkan dan program akan menjalankan aksi yang sesuai dengan pilihan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan logical. Sebenarnya logical itu merupakan fungsi untuk menemukan jalur terpendek dalam sebuah labirin. Jadi labirin awal, bagaimana user berjalan dari labirin awal hingga labirin akhir, seperti itu. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma breadth first search untuk mencari jalur terpendek. Di sini juga ada fungsi apakah langkah valid itu digunakan untuk memeriksa apakah langkah yang akan diambil valid. Langkah dianggap valid jika berada dalam batas labirin, belum pernah dikunjungi sebelumnya, dan tidak berada di posisi yang tidak dapat dilalui. Seperti itu. Terus ada ini def baris dan kolom. Baris dan kolom menyimpan jumlah baris dan kolom dalam labirin. Seperti itu. Terus untuk inisialisasi antrian dengan koordinat awal dan jarak 0. Itu. Terus inisialisasi matriks rute dengan karakter untuk setiap posisi dalam labirin. Jadi setiap langkah jalur sama karakternya itu menjadi X gitu ya. Dalam ini
dalam codingannya itu menjadi fix. Nanti ketika si user sudah selesai, maka dia akan kembali lagi. Seperti itu. Kembali ke menu maksudnya. Terus mengembalikan jarak terpendek ke posisi akhir, matriks rute yang menunjukkan jalur terpendek dalam labirin, dan jalur sebagai list koordinat yang membentuk jalur terpendek. Fungsi ini akan mengembalikan jarak terpendek representasi visual jalur terpendek dalam bentuk X tadi. Seperti itu. Oke, next. Nah, jadi di sini merupakan penjelasan singkat ya. Oke, next. Sudah saya jelaskan di awal. Oke, kita di sini akan menuju ke menu battle. Jadi di sini kita mengimporkan semua fitur-fitur yang telah dijelaskan teman-teman saya dari logika, terus juga ada layoutnya. Semuanya dimasukkan ke dalam menu battle ini. Nah, di sini kita membuat kelas battle yang berisikan semua yang akan ada di menu fitur battle ini. Pertama di sini nih ada battle visual ini. Battle visual ini mempresentasikan posisi awal pemain dan posisi bos dalam permainan, serta mapnya yang merupakan variabel untuk menyimpan peta labirin permainan. Terus di sini ada metode init ya. Di sini tuh metode ini menginisialisasi variabel kelas-kelas dengan nilai-nilai yang diberikan untuk memanggil metode visual untuk menampilkan peta labirin tersebut. Di sini ada dev layer. Di situ kita mendefinisikan 3 parameter yaitu koordinat, maze, dan status. Koordinatnya itu menunjukkan posisinya, terus maze-nya itu petanya, dan statusnya itu status karakter yang akan ditempatkan pada koordinat tersebut. Di sini ya tadi yang ini visual sudah saya jelaskan. Dan ini penjelasan singkatnya. Di sini ada dev fight, yaitu pertarungan. Jadi dev pertarungan ini atau fight ini definisikan fungsi internal attack yang mengambil 2 argumen yaitu HP dan damage ini. Fungsi ini akan menghitung damage yang diberikan kepada lawan. Jika HP masih di atas 0, maka damage akan terus diacak sampai benar-benar HP kita itu, HP dari karakter bos dan player ini mencapai 0. Lalu di sini di sebelah kanan ini ada kita jadi akan menyerang secara bergantian yang tadi telah dijelaskan teman saya yaitu turn based, dan di sini akan menampilkan HP dari bos dan damage yang akan ditampilkan. Juga nanti ada penambahan dari equipment yang telah dipakai dari player. Nanti ada pedang atau armor yang akan menambahkan damage dan HP dari player tersebut. Nah, didefinisikan fungsi internal attack yang mengambil 2 argumen tadi yang saya jelaskan. Nah, di sini ada kelas karakter. Kelas karakter ini mendefinisikan atribut kelas karakter, defense, dan HP, nama karakter, dan item. Itu yang tadi saya jelaskan juga, karena dari setiap item yang dipakai pada player tersebut akan menambahkan HP, terus ada defense, dan attack. Dengan menggunakan kelas karakter ini, kita dapat membuat objek karakter dengan atribut-atribut yang sesuai dan melakukan operasi-operasi terkait karakter, seperti mengatur atribut berdasarkan item yang diberikan dan mendapat informasi tentang karakter tersebut.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, kita lanjut ke bagian 5, yaitu gimana labirinnya itu ditampilkan ke dalam layar. Di sini untuk tampilan dari apa itu dah, labirinnya sendiri itu dikodekan menjadi 01. Nah, ini disimpan ke dalam sebuah file txt. Nah, kemudian file txt-nya ini kemudian eh, dibaca kemudian dirubah menjadi seperti yang tertera pada kode. Nah, di sini jika kita lihat ada 1 dan 0, 0 itu berarti bisa dilewati oleh player, sedangkan 1 itu berarti tembok. Nah, jika kita lihat di dalam apanya itu dah, di dalam fungsinya, fungsi visual, yaitu terdapat sebuah atribut, kok atribut apa tuh namanya itu? Ya, pokoknya ada itu, ada Parameter. labirin. Ada parameter labirin, dan juga ada parameter tag. Tag ini secara defaultnya itu bernilai false. Dihitung panjang dari lebar maupun panjangnya dari labirinnya itu berapa. Kemudian di sini diubah-ubah nih. Jika eh, di dalam labirinnya itu bernilai 1, maka dirubah menjadi sebuah batang balok, apa ya, pixel berupa sebuah batang balok begitu. Nah, jika di dalam nilai dari labirinnya itu, bukan, nilainya itu 0, maka dia akan dia akan menampilkan spasi seperti itu. Kemudian eh, hal tersebut akan disimpan ke dalam sebuah array bernama show. Show di sini akan berisi baris-baris string dari apa itu dah? Dari labirinnya yang sebelumnya. Dari labirin yang sudah dikonversi sebelumnya. Oke. Nah, di sini ada tag, maksudnya tag di sini itu digunakan ketika ada opsi si labirin ini ke akan ditampilkan saja, atau ingin diambil nilai dari show-nya ini akan diambil, atau hanya ingin, jika tag-nya ini true, maka dia itu hanya akan mengambil apa tidak mengembalikan nilai dari string yang sudah dikonversi tadi. Jika dia salah, maka dia akan langsung mengeprint atau langsung menampilkan ke dalam layar eh, labirin yang akan ditampilkan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, seperti ini penjelasan singkatnya. Maze pada eh, Maze pada proyek ini yaitu berfungsi sebagai tempat di mana main karakter dan para musuh. Udahlah, lanjut. Ya udahlah, gak usah sudah penjelasannya itu, lanjut. Lanjut. Nah, di sini kan ada nih penjelasan bagian-bagian yang belum selesai, yaitu ada algoritma Knaptek yang belum dimasukkan ke dalam programnya. Ini project untuk minggu depan. Kemudian ada tampilan inventory, logika-logika inventory-nya kayaknya cuma nampilin inventory doang dan menampilkannya ke dalam layar, itu yang menjadi PR kita. Dan juga ada tampilan dari equipment. Dari tampilan equipment ini nanti tampilan yang sederhana aja. Kemudian ini juga ada tugas yang belum selesai, yaitu status default dari karakter. Maksudnya ini di awal itu karakter itu ketika udah masuk ke dalam game, si karakter ini nanti punya apa gitu, punya data tersendiri gitulah. Ini sebelumnya karakter ini udah pakai apa gitu. Jadinya ketika udah masuk dia itu udah langsung set dengan equipment yang sudah dipakai pada pertempuran sebelumnya. Akan tetapi jika si si user ini baru pertama kali main, maka dia itu si default karakter ini akan berperan menjadi default dari hero power, attack power,
maupun shield dari si karakter ini. Mungkin seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke bagian running program ya. Mungkin bisa share screen. Saya izin share screen boleh? Se- Oke, di sini adalah kode program yang sudah kita presentasikan tadi. Di kode program ini, jika kalian lihat di sini, jika Bapak lihat di sini ada beberapa kode program yang kita lainkan. Di sini maksudnya dilainkan karena nanti jika terjadi error atau terjadi ketika ingin memperbaiki apapun, memperbaiki atau mengupdate dari programnya itu eh, jadi gampang gitu. Di sini ada program battle di file battle.py. Di sini udah dijelasin oleh teman saya. Terus ada layout yang untuk menampilkan tadi udah dijelaskan juga seperti ini. Dan di logical juga ada di sini di logical udah dijelaskan tadi mengenai berguna untuk bagaimana si player menyelesaikan dari labirinnya. Terus ini adalah main program. Main program di sini ya seperti biasa main program. Oke, di sini saya akan praktekkan atau gimana sih tampilan dari kode kami kali ini. Di sini saya menggunakan sebuah terminal. Terminal di sini berguna apa ya? Saya itu mengesetnya, eh, mengeset dari apa udah tampilannya itu sesuai dengan layar dari terminalnya ini. Di sini layar terminalnya ini memiliki panjang apa itu? Panjang 210 piksel dan juga lebarnya 47 piksel. Nah, mungkin di sini saya coba terang di belakangnya. Nah, di sini jika kalian lihat, here ada main main PJ, maka kita bisa jalankan. Seperti ini tampilan di awal. Nah, kemudian ini ada tampilan menu. Di sini tampilan menunya masih belum kami perbaiki atau belum kami buat. Eh, Di sini jika kita langsung ke bagian battle, kita akan menuju ke pertarungan. Di sini ini adalah labirin yang akan kita selesaikan, yang akan player selesaikan nanti, yang menggunakan sebuah logika maze problem. Nah, kemudian jika kita enter, di sini kita akan menampilkan sebuah animasi mengenai gimana player itu berjalan. Di sini kita lihat bahwa di sini player ini berjalan eh, mengikuti jalur-jalur yang seperti apa ya? Iya, pokoknya jalur menuju ke pos ini. Nah, di sini seperti yang kita lihat, seperti yang sudah saya jelasin tadi mengenai labirinnya ini, untuk satu itu akan berubah menjadi balok dan juga jika dia itu bernilai nol maka dia itu akan berubah menjadi spasi sehingga si spasi ini bisa dilalui oleh si P ini P pelajar ini. Untuk teman-teman kelihatan kan untuk P-nya itu atau gak jelas? Ya, Kang. Ya, Kang. Jelas, Oke, jelas. di sini karena masih lama mungkin bisa dipercepat. Percepat ya. Cepat aja kenapa sih videonya dikali dua Ya, gitu. Nah, eh udah nih, udah. gitu kan? Oke, ini lanjut ke step selanjutnya di bagian battle yaitu ketika si hero sudah bertemu dengan si boss. Di sini saya menggunakan karakter dari Knight atau kesatria menggunakan pedang dan juga di sini juga ada ASC art mengenai Minotaur. Minotaur itu ya monster dalam mitologi Yunani dah. Nah, di sini kita ketahui ada atribut ada Status, apa ya? Hmm? status. Nah, status dari si karakter yaitu ada hero attack, ada boss attack,
hero heal juga ada di sini seperti yang terlihat. Hero health-nya dari hero itu 5.700-an dan untuk boss health-nya itu 7.800-an. Di sini jika kita enter maka akan melakukan pertarungan. Nah, di sini jika kita lihat ketika bos ini menyerang, maka si hero ini akan berwarna merah. Ini mengindikasikan bahwa si hero ini sudah diserang oleh big boss. Nah, di sini kita bisa lihat juga damage yang diberikan oleh si bos ini sebesar 860. Di sini kita lihat hero health-nya di sini eh, berkurang, yang tadinya itu 5.700, ya, 5.200, 5.704. 5.704. ya pokoknya segitu, berkurang jadi 4.800-an. Nah, jika kita ya seperti itulah selanjutnya untuk hero nyerang, berarti si Mino ini bakalan berwarna merah. Ini si bos menyerang lagi, hero bos, salah. Eh, Tapi bisa enter. Se, 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 se. Lah, saya enter. Bisa enter. Ya, ya, kita lanjut. Di sini Zero terkena damage, si Mino terkena damage sebesar 1.252 seperti ini terus-terusan ya. Sampai heal dari si hero atau dari karakter dua karakter ini menjadi 0 atau di bawahnya 0. Sini kan kelihatan bahwa si hero ini health-nya itu udah minus, maka dia itu akan mati dan si bos win. Si bos menang. Untuk tampilan dari bosnya ketika menang atau karakter menang itu masih belum selesai, dan juga ini untuk program ketika kembali ke menu utama itu masih belum selesai juga. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya lempar ke moderator. Sekian dari presentasi kami kelompok 2 kelas D. Apabila ada salahnya, ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggak bermanfaat.